Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dulu, Mbak. Oke. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Muhammad Sakbar, selaku ahli gizi di sini. Kalau boleh tahu ini dengan Mbak siapa ya? Saya dengan Mbak Kamelia. Oh, dengan Mbak Kamelia. Oke, di sini apakah ada yang dapat saya bantu, Mbak? Jadi gini Mas, saya itu ada punya masalah sama berat badan saya. Jadi teman saya itu nyuruh saya itu konsul dengan Mas. Oke. Kalau begitu berarti kita di sini akan membahas dan akan menyelesaikan masalah pada Mbak agar dapat kembali sehat dan mengembalikan berat badan. Baik. Oke, untuk Mbak sendiri sejak kapan mengalami penurunan berat badan dan mengalami penurunan nafsu makan? 2 bulan terakhir sih Mas. Oke, apakah sebelumnya Mbak sudah mengetahui berat Mbak dan tinggi badan Mbak? Kebetulan 2 hari yang lalu saya sudah periksa untuk berat badan saya 39 kilo dan tinggi badan saya 150 cm. Oke, berarti di sini berat badan Mbak itu 39 kg dan tinggi badan Mbak itu 150 cm. Untuk mengetahui berat badan Mbak itu ideal atau tidak, itu dapat kita cek melalui perhitungan indeks massa tubuh atau IMT. Itu gimana ya Mas caranya? Nah, gini Mbak. Untuk mengetahui berat badan Mbak itu ideal atau tidak, itu harus menggunakan rumus IMT, yaitu indeks massa tubuh sama dengan berat badan kilogram dibagi tinggi badan meter kuadrat. Nah, jika belum mengerti apa itu IMT, Mbak bisa lihat di leaflet ini yang sudah saya sediakan. Jadi ntar saya bakal jelaskan. Oh begitu Mas. Jadi berat badan saya ideal atau tidak? Nah, di sini bisa kita lihat Mbak. Di sini menunjukkan hasil dari perhitungan IMT. Berat badan Mbak saat ini itu kurang ideal atau disebut juga underweight. Oh, kenapa ya Mas berat badan saya tidak ideal? Nah, jadi gini Mbak. Biasanya berat badan yang kurang ideal itu disebabkan oleh banyak faktor. Yang pertama itu kurangnya asupan makanan, faktor genetik, dan pola gaya hidup yang sehat. Oh, iya Mas, saya juga jarang makan. Nah, kalau boleh tahu, Mbak sehari itu makan berapa kali? Nggak tentu, biasanya 2 kali, kadang cuma sekali. Itu udah sama ngemilnya atau cuma makan besar ya, Mbak? Makan besarnya doang. Oke. Nah, di sini berarti itu masalah Mbak itu di kurangnya asupan makan, Mbak. Jadi selain itu juga ada faktor lain, itu termasuk genetik juga berpengaruh terhadap diri Mbak sih, Mbak. Jadi selain itu apakah ada masalah lain Mbak? Nggak ada sih Mas, keluarga saya normal-normal saja, hanya saya yang kurus. Oke, selain dari makan yang kurang, itu untuk aktivitas sehari-hari Mbak itu ngapain aja Mbak? Kalau saya di rumah aja sih, ya cuma bersih-bersih. Oke. Oke, berarti di sini faktor penyebab utama itu Mbak itu kurang asupan makan ya Mbak? Oke, baik. Di sini Mbak itu termasuk underweight atau berat badan yang kurang. Kira-kira Mbak bisa nggak mengubah kebiasaan makan Mbak supaya itu nanti berat badan Mbak itu naik dan kembali ke berat badan yang ideal lagi? Saya usaha. Oke, untuk mengubah kebiasaan makan Mbak itu yang pertama Mbak harus mengkonsumsi makanan yang seimbang. Nah, apa sih makanan seimbang itu? Jadi makanan seimbang itu terdiri dari beragam jenis nutrisi, termasuk protein, karbohidrat, serat, lemak, vitamin, dan mineral. Seperti yang ada di leaflet ini yang bentar saya jelaskan. Yang kedua itu frekuensi makan yang teratur, yaitu 3 kali makan utama dan 2 kali makan selingan. Nah, saya contohkan di sini. Sebentar saya jelaskan di sini ya, Mbak. Setelah itu apakah Mbak sudah mengerti? Insya Allah kalau saya terus membaca. Oke. Nah, Mbak bisa nih mengubah kebiasaan itu seperti yang saya contohkan tadi. Jadi di sini
kita sepakati ya Mbak, makan yang teratur dengan 3 kali, dengan frekuensi makan 3 kali makan utama dan 2 kali makan selingan yang terdiri dari makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayuran, dan buah. Apakah Mbak sanggup? Nah, insya Allah. Nah, gini Mbak. Lebih jelasnya bisa kita lihat di sini Mbak. Ada langkah-langkah untuk mendapatkan berat badan ideal. Yang pertama itu makan banyak kalori. Yang kedua makan lebih banyak protein. Rajin makan 3 kali sehari. Makan makanan padat energi. Dan Mbak bisa memilih cemilan-cemilan yang bernutrisi, banyak Mbak yang cemilan-cemilan yang bernutrisi. Lalu ganti minuman yang manis dengan minuman sehat, contohnya seperti air putih gitu. Dan lakukan olahraga angkat beban. Jadi apakah kurang jelas atau apa ada yang Mbak ingin tanyakan lagi? Enggak, di sini. Oke, apakah Mbak bisa mengulangi kesepakatan kita tadi tentang mendapatkan berat badan ideal tadi? Langkah-langkahnya ya, pertama makan teratur, 3 kali makan utama, 2 kali selingan. Makanan selingan terdiri dari makanan pokok, lauk, sayur, dan buah. Untuk rangka mendapatkan diri idealnya, pertama makan banyak kalori, makan lebih banyak protein, rajin makan 3 kali sehari, makan makanan padat energi, memilih cemilan bernutrisi, terus ganti minuman manis dengan minuman yang sehat, dan lakukan olahraga angkat beban. Ya, sudah bagus Mbak. Berarti di sini Mbak sudah mengerti ya apa yang saya sampaikan tadi. Saya ulangi lagi Mbak. Jadi Mbak itu harus makan 3 kali dalam makan utama, 2 kali makan selingan yang terdiri dari makanan pokok yaitu lauk hewani, lauk nabati, sayur, dan buah. Untuk langkah mendapatkan berat badan Mbak yang ideal, di sini Mbak bisa melakukan itu tadi yang Mbak sebutkan tadi. Jika Mbak mudah lupa dan lupa cara yang bagaimana, di sini saya akan memberikan leaflet. Di sini Mbak bisa menaruh leaflet ini di tempat yang Mbak sering lihat gitu Mbak, seperti kaca atau lainnya gitu. Oke, jika masih kurang jelas bisa Mbak tanyakan lagi kepada saya Mbak. Sudah jelas Mas? Oke, baik deh. Kalau tidak ada yang perlu ditanyakan lagi, jadi sesi konseling kita pada hari ini saya cukupkan ya Mbak. Terima kasih atas sarannya Mas. Oke, jangan lupa untuk terus semangat biar berat badan ideal Mbak tetap kembali. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum. Salam.